Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang saya hormati semuanya dan juga yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola. Saya menghormati kalian karena berkat support kalian, channel YouTube Bola Bung Binder ini berkembang sangat pesat. Kita mendekati jumlah subscriber 140.000, luar biasa dukungan dari kalian dan saya suka sekali bahwa ada beberapa dari teman-teman netizen yang mengcounter analisa saya secara objektif, secara bijak dan juga secara cerdas. Bahkan saya lagi memikirkan nih, bagaimana caranya saya bisa collab dengan salah satu dari kalian. Tapi nantilah kita pikirkan ya, karena saat ini juga kan kita tahu bahwa kita harus tetap waspada ya dengan situasi pandemi saat ini. Tapi nanti kita lihat seperti apa konsepnya. Dan saya tidak suka caranya itu jika kita collab melalui Zoom ya. Enaknya kalau kita bertatap muka, kita diskusi tentang tentunya klub favorit kalian. Dari manakah klub tersebut? Saya tidak persoalkan. Apakah itu dari Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Belanda, Liga Jerman. Ayo nanti kita collab dan kita diskusi. Anyway, di video kali ini saya merasa perlu untuk membahas tentang performa salah satu klub di Italia yang penampilannya begini nih. Ya. Ini namanya menanjak tapi meroket. Ya, AC Milan. Dalam 24 pertandingan terakhir, jika saya tidak salah, kalau saya salah ya kalian koreksi. Jika saya tidak salah, dalam 24 pertandingan terakhir AC Milan tidak terkalahkan. Oke. Dalam 26 pertandingan terakhir AC Milan selalu mencetak gol. Dan ada pemain mereka yang mendekati usia 40 tahun adalah top scorer sementara di Serie A. Apakah Serie A kompetisi yang sekarang dianggap tidak kompetitif? Wah, salah sekali kalau menurut saya jika ada yang beranggapan seperti itu. Walaupun bebas-bebas saja kita berpendapat, karena coba lihat bagaimana persiapan dari para tim di Serie A yang membeli banyak pemain ya musim ini, walaupun memang sebagian besar juga mereka meminjam dulu pemain tersebut. Tapi kan aktivitas transfer ini lumayan sibuk. Jadi di sana kita melihat bahwa klub-klub di Serie A juga mempersiapkan diri secara serius agar mereka bisa meraih gelar di kompetisi domestik dan tentunya juga berupaya agar bisa sukses di kompetisi antar klub Eropa. AC Milan memang bermain di Europa League dan sejauh ini di Europa League mereka fine-fine saja. Oke, now we have to focus on the match of AC Milan versus Udinese. Udinese yang saya ketahui dulu pada saat saya baru-baru siaran Serie A adalah klub kuda hitam yang selalu menyulitkan tim papan atas. Memang dalam beberapa musim terakhir mereka tidak demikian, tapi tetap saja ya setiap tim yang berhadapan dengan Udinese akan waspada. Saya yakin teman-teman yang merupakan fans dari AC Milan juga was-was apakah Milan bisa menang atau tidak, karena tetap saja teman-teman saya kira nothing is easy in football. Tidak ada pertandingan yang mudah atau bisa dengan gampang dimenangkan. Semuanya melibatkan kerja keras, konsentrasi, fokus dan juga kecerdasan dari para pemain. Ini saya harus melihat catatan saya, maka itu saya simpan di sini. Jadi saya tidak asal ngomong. Oke, dan kali ini pertandingan kita tahu berlangsung di kandang Udinese. Jadi ketika bermain tandang meskipun tanpa penonton, tidak akan mudah bagi para tim untuk bisa meraih kemenangan. Apalagi AC Milan juga bermain di Europa League beberapa hari yang lalu. And then how about the lineup? As usual, Lord Ibra harus bermain di depan. Di belakangnya Leao, saya suka pemain ini Leao ya. Dan kemudian ada Hakan Calhanoglu, ini dia future star of AC Milan. Salamakers, Kessie dan juga Benacer. Kessie dan Benacer memang ini tidak tergantikan. Di belakang yang menjadi masalah bagi Milan saya kira masih di defense. Tapi no choice for Pioli, tetap Kjaer dan juga Romagnoli. Calabria tidak tergeserkan dan juga Theo Hernandez salah satu fullback kiri terbaik. Dari Udinese yang saya kenal adalah Pusetto, he's a good player. Oke, De Paul, pemain tim nasional Argentina, ini pemain juga diandalkan sebagai salah satu goal getter dari Udinese. Dan juga saya melihat Roberto Pereira, ini menyibukkan pertahanan Milan juga. Dan penjaga gawangnya Musso. He's a good goalkeeper, okay? He made couple of saves in this game. Artinya ada beberapa save yang ia lakukan krusial juga. Salah satunya dari Ibrahimovic. Seperti apa flow of the game ini bukan pertandingan yang mudah bagi AC Milan. Tapi seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa strategi dari Pioli adalah attacking football dan taktiknya adalah attack, and attack. Bagaimana cara menyerangnya? Yaitu melibatkan pemain yang berada di lini tengah semuanya. Bahkan Kessie, Benacer juga bisa dilibatkan dalam urusan menyerang. Maka itu pertahanan Milan nih harus terus waspada dalam setiap game. Karena ketika tidak ada proteksi dari lini tengah, disitulah kita lihat para pemain tim lawan bisa dengan mudah mempenetrasi pertahanan Milan yang juga terjadi di game ini lawan Udinese.
Beruntung bagi AC Milan bahwa Donnarumma sudah sehat dan bisa kembali bermain. Karena perannya sangat diperlukan bagi AC Milan saat memang defense Milan belum rapi. Ya, ini selalu saya jelaskan di setiap video saya tentang AC Milan bahwa defense Milan masih bisa diterobos, masih bisa dipenetrasi oleh para pemain tim lawan. Tapi Donnarumma bermain tenang, beberapa kali juga ia masih bisa mengantisipasi crossing-crossing yang dilepaskan oleh para pemain dari Udinese, tapi akhirnya Udinese bisa mencetak gol ketika Romagnoli melakukan foul, ya kan, ke siapa yang melakukan pergerakan Pusetto. Ya, sayang sekali Romagnoli justru sepertinya miss timing melakukan tackling tersebut dan akhirnya De Paul bisa mencetak gol dengan tendangan yang keras. Sebetulnya Donnarumma sudah bisa membaca arah bola, tapi tetap saja tendangan yang keras dan terarah tersebut menjebol gawang dari Donnarumma. Kemudian Pusetto juga memberikan crossing yang bisa diintercept oleh Donnarumma, hampir saja menciptakan peluang bagi Udinese. And then Rebic kita tahu masuk di babak kedua menggantikan Leao, dan Rebic hampir mencetak gol melalui skill individualnya, masih bisa diblok oleh para pemain bertahan Udinese dan juga ditangkap oleh penjaga gawang Udinese, Musso ya namanya. Nah, kemudian akhirnya yang tidak terduga terjadi, tidak terduga bagi saya karena justru situasinya tidak bahaya. Rebic mengirimkan umpan yang sebetulnya bisa dihalau oleh salah seorang pemain Udinese di defense, dan kemudian Ibrahimovic, lihatlah bagaimana ia bisa berimprovisasi, melakukan tendangan salto. Itu adalah posisi yang tidak mudah bagi Ibra untuk berimprovisasi, memutar badan dan melakukan tendangan salto, walaupun ya tidak mutlak tendangan salto tersebut, tapi menyentuh kakinya dan bola berhasil masuk ke gawang dari Musso, dan itulah yang membuat AC Milan tampil perkasa dalam game ini. Akhirnya mereka terus-menerus sebetulnya mendapatkan peluang. Saya mencatat ada total 13 tendangan ke arah gawang Udinese, memang on targetnya hanya 5, tapi Milan bisa mencetak 2 gol, dan saya kira di sini Pioli membuktikan ya bahwa ada beberapa pemain yang ia mainkan sebagai pemain pengganti tapi bisa langsung tune in. Tadi sudah saya sebut Rebic yang secara tidak langsung terlibat dari golnya Milan kedua yang dicetak oleh Ibrahimovic. Kemudian Tonali masuk menggantikan Benacer. Good play by Tonali, intelligence, ia lebih pintar untuk menjaga tempo permainan. Ya, ia tidak selalu melepaskan umpan ke depan, ia mencoba untuk memperlambat tempo permainan agar tidak memberikan peluang kepada para pemain Udinese untuk mengcounter. Ini sangat penting bahwa Milan juga mencoba untuk menguasai bola selama mungkin, dan jika teman-teman perhatikan di setiap game ball possession Milan ini selalu di atas 50%. Di game ini bahkan mencapai 60%. Jadi taktik dari Pioli ini bisa saja berubah dalam sebuah pertandingan. Ya mungkin pada saat memang Milan mencoba untuk mengawal skor sementara, atau juga menjaga keunggulan, atau juga untuk mempertahankan kemenangan mereka. Jadi disinilah kita melihat ada sedikit improvisasi yang bisa dilakukan secara taktik dari Pioli saat ia memainkan pemain lain dari bangku cadangan, karena kan kita tahu beda pemain beda karakternya, ya beda juga aplikasinya secara taktik, dan disitulah saya lihat kecerdasan Pioli. Dan sebetulnya Milan kan dalam game ini juga berusaha keras ya untuk menghalangi para pemain Udinese mencetak gol. Jadi dalam urusan itu saya melihat bahwa Pioli ini pintarnya ya akhirnya ya sebelumnya juga akhirnya ia menarik Calabria dan memainkan Dalot, karena Dalot ini bisa diandalkan untuk memberikan long pass. Jadi pada saat Milan mulai fokus di pertahanan, ia juga bisa sesekali memberikan direct pass atau long ball passing. Nah, saya melihat bahwa kesuksesan Milan sejauh ini adalah karena memang kerjasama yang baik. Bukan hanya di antara para pemain dengan pelatih, tapi juga pelatih Pioli dengan manajemen. Dengan pemain-pemain yang sudah dibeli atau memang dipinjam ya sementara oleh AC Milan. Di mana para pemain baru tersebut bisa langsung menyatu secara permainan dan juga secara taktik walaupun perlahan-lahan. Seperti Brahim Diaz, kemudian seperti Tonali, ya mereka perlahan-lahan mulai menyatu. Dalot juga sama. Jadi kalau kita mencoba untuk meneliti kekuatan Milan, bahwa Milan ini memiliki kedalaman skuad, dan materi pemainnya ini merata. Ibra memang menjadi pemain yang paling menonjol. Kalau saya melihat bahwa Ibra ini sekarang ini kan sudah menjadi top scorer bagi klubnya ya, 7 gol yang Ibra sudah cetak ya. Jadi kita lihat bahwa seluruh 7 gol tersebut memang tidak ia cetak hanya dengan sendirinya, karena memang juga ada assist yang ia peroleh
ya yang matang. Jadi di sanalah kita melihat keberhasilan Milan di mana Ibra juga bisa memberikan assist, Leao juga bisa memberikan assist, Calhanoglu apalagi. Artinya semua pemain memiliki kontribusi yang merata untuk membuat AC Milan sejauh ini tidak terkalahkan. Apakah Milan bisa menjadi juara? It's still a long way, my friends. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa karena Juve pun mulai panas. Ya kan, Juve baru saja meraih kemenangan, Inter nanti akan panas walaupun Inter sekarang sulit meraih kemenangan. Dan saya mohon ya kepada teman-teman yang mungkin ya tidak paham tentang AC Milan dan mungkin bukanlah fans AC Milan agar juga jangan menyimpulkan bahwa Milan ini sejauh ini menang lawan klub-klub yang lemah. Karena menang lawan klub yang lemah pun tidak mudah dalam sebuah pertandingan sepak bola. Ya, kita tahu Juve susah payah meraih kemenangan, baru sekarang mereka bisa meraih kemenangan. Inter pun sama. Tapi Milan sejauh ini win-win draw, win-win-win-win. Ya, jadi ya Anda lihat kalau saya tidak salah seperti itulah. So we wait for the next game of AC Milan. Dan untuk sementara saya kira para pendukung AC Milan pun perlu ya merendah karena perjalanan masih jauh. Tapi ya wajarlah jika bangga karena klubnya sudah mulai berada di papan atas dan untuk sementara berada di peringkat nomor 1 klasmen sementara Serie A. Thanks for watching. Support channel YouTube Bola Bung Binder. No hate, only football. Salam sehat, salam sepak bola.